Kan kita tetap ada pujian penyembahan, baru kita masuk pada kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Sudah? Kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada di Zoom meeting maupun Bapak Ibu yang saat ini menonton secara langsung live streaming di halaman Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi Masih. Malam hari ini dengan tema kita pengharapan di masa yang sulit. Hari-hari ini dunia yang penuh dengan tidak ada kepastian. Tetapi saya percaya lewat ibadah kita malam hari ini, ada Yesus yang sanggup memberikan kepastian. Ada Yesus yang sumber segala-galanya, yang sanggup memberikan kekuatan. Kita melihat hampir kurang lebih 1 tahun kita mengalami dengan namanya COVID-19. Ada banyak orang yang meninggal karena COVID. Tetapi satu hal yang kita percaya, kehidupan saya dan saudara, kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Maupun hari-hari ini kita sudah dihebohkan dengan virus yang baru, virus B117. Artinya dunia hari-hari ini dunia yang penuh dengan tidak ada kepastian. Tetapi saya percaya lewat ibadah kita malam hari ini, ada satu pengharapan di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, maupun yang menonton secara langsung lewat live streaming, maupun yang ada di YouTube. Saya percaya malam hari ini, malam diberkati, malam kesembuhan, malam kekuatan, malam jawaban Tuhan. Karena kita percaya Dia Allah yang tidak pernah berubah dan kuasanya masih bekerja sampai malam hari ini. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Nanti Ibu Pendeta Yanti Stevina Manopo yang akan memimpin dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, oh hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami tetap percaya kepadamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku
berkenalan lagi dengan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami rindu terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Inilah hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Yang terbaik kami bawa kepadamu Tuhan. Hati kami tetap percaya kepadamu. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami percaya Engkau akan pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Hatiku percaya. Amin, amin, amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Lalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang kami dapatkan malam hari ini Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami akan dilawat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus bersama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kita rindu memuji Tuhan, kita rindu meninggikan Tuhan. Karena kita percaya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, Dia sanggup memberkati saudara, Dia sanggup memberikan kekuatan bagi saudara, dan Dia sanggup memberikan jawaban malam hari ini bagi saya dan saudara. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Yanti. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas
selamat, amin. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harap. Sekali lagi, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Oh, oh. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin, amin, haleluya. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapan. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya, haleluya. Yesus adalah harapan saya dan saudara. Dan malam hari ini saya percaya Dia akan sanggup memberkati Bapak Ibu dimanapun berada saat ini menonton secara live streaming dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kita akan terima. Kita akan berdoa ya untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada di rumah saat ini menonton akan menerima berkat Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Markus dari Palu, Sulawesi Tengah. Mari kita berdoa. Bapak, kami percaya malam hari ini kami ada, program ini ada lewat ibadah kami dengan keterbatasan kami. Tapi kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberkati kami semua Tuhan. Sebab itu malam hari ini lewat acara ini, lewat ibadah ini, kami rindu diberkati lagi. Kami butuh firman-Mu. Di situasi hari-hari ini kami perlu pengharapan hanya di dalam Tuhan. Di masa yang sulit, di masa yang sukar. Tapi kami tahu kami punya satu pribadi, Yesus. Nama Yesus yang akan memberikan jawaban. Nama Yesus kembali akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melangkah ke depan, hari-hari yang ke depan yang penuh dengan tanda tanya. Tapi bersama dengan Yesus ada pengharapan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Nanti saya serahkan kepada Bapak Pendeta Markus dari Sulawesi Tengah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada malam ini karena suka-sukanya Tuhan. Saya percaya
kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, dan bahkan kita bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kekuasaan Tuhan. Berterima kasih buat Pastor Aldi yang telah memberikan kesempatan perdana bagi saya untuk bisa ada di acara ini, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, topik yang diberi kepada kami adalah pengharapan di masa sulit. Saya percaya siapapun kita yang bisa ikut dalam live streaming, bahkan di dalam ibadah Zoom malam ini, pasti pernah mengalami apa yang dikatakan dengan krisis, masa sulit. Saya percaya, saudara-saudara, ada pengalaman yang kita dapat di dalam peristiwa-peristiwa pengalaman itu. Kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, kekristenan itu bukan seberapa lama. Kekristenan itu bukan pengetahuan, walaupun kita harus perlu belajar tentang firman. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman. Amin, Pastor Ali. Ya, adalah pengalaman, bukan lamanya. Ya, bukan karena dari kandungan telah menjadi Kristen, maka kita bisa dikatakan adalah pribadi yang sudah mantap dalam imannya. Tidak. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman hidup. Firman Allah berkata, harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita kan tidak lihat dari kasat mata kita Allah itu ada. Tapi kita alami bahwa Dia Allah El Shaddai, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa. Dia segala-galanya lewat apa? Pengalaman kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang bisa mengikuti acara ini, mari di dalam krisis, di masa sulit, yang perlu kita tingkatkan adalah iman. Yang perlu kita operasikan adalah iman. Saya percaya semua tahu apa itu definisi iman. Sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum nyata. Saudara-saudara, saya teringat di dalam Mazmur pasal 23, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana ada dua bahagian besar pengalaman orang percaya. Yang pertama adalah pengalaman rumput hijau, air yang tenang. Kita dibawa ke pengalaman-pengalaman sukacita. Ya, hamba Tuhan kadang dapat berkat. Hamba Tuhan kadang sudah khotbah basuar, cuman haleluya, puji Tuhan, ya kan? Tetapi apakah membuat iman kita itu goyah dan membuat kita tidak percaya Tuhan? Karena kita tahu pengalaman kekristenan itu nggak bisa dipungkiri adalah rumput yang hijau, air yang tenang, tetapi dalam lembah pun itu harus menjadi pengalaman orang percaya. Kalau Tuhan bisa membuktikan hanya Dia gembala yang baik di situasi rumput hijau, air yang tenang, berarti Dia bukan Tuhan. Tapi karena Dia Tuhan, bisa Dia gembalakan kita di rumput yang hijau, plus sekalipun dalam lembah kekelaman, kita bisa Dia gembalakan. Kapan ini dan kapan ini terjadi dalam hidup kita? Bukan sekali lagi, bukan karena kita membaca Mazmur 23 berkali-kali, tetapi karena kita punya pengalaman rumput hijau dan pengalaman lembah kekelaman. 2 tahun yang lalu kami di Kota Palu digoncang hanya kurang lebih 10 menit. Semua Kota Palu yang dibangun puluhan tahun rontok seketika. Baru 1 hari 1 malam terjadi penjarahan.
Nyaris dari supermarket, mall-mall, sampai ke toko-toko kecil, dijara semuanya. Dihantam dari arah laut, dihantam dari arah gunung, tanahnya bergeser, digoncang lagi dari bawah tanah. Nyaris kota Palu tidak ada tempat untuk berteduh. Saya di Papua waktu itu, Pastor Aldi. Saya di Jayapura. Istri saya masih sempat telepon. Istri saya 50 meter dari pusat gempa atau pusat tsunami. Dan harus lewat pinggir laut itu ke arah Pantoloan, pelabuhan, untuk melayani satu ucapan syukur. Saya di Papua ditelepon istri saya, Pak, terjadi gempa. Saya tanya, di mana posisi? Dikatakan di Patung Kuda. Patung Kuda itu adalah pusat tsunami. Saya katakan lari. Pada waktu saya teriak lari, handphonenya, sinyalnya putus. Saya stres, Pastor Aldi. Di hotel saya naik ke lantai 3, Pak Frankie di sana. Saya turun lagi, saudara. Lembah kelam saya alami. Saya telepon tidak nyambung-nyambung. Telepon gak nyambung-nyambung. Jam 2 malam, hanya 5 kata. Termasuk telepon ke pengerja. Di mana kamu? Ada di bandara. Lengkap semua. Lengkap. Saudara sedang berkati oleh Tuhan. Saya dengan Pak Frankie pulang hari Sabtu, tiba di Makassar. Kami harus naik rental, naik bis, dan terobos kota Palu di kebun kopi. 3 km dari arah Parigi masuk ke Palu. Dan 3 km arah Palu lari mau ke Manado, saudara. Nyaris tidak ada tempat untuk nyaman. Hanya di kaki Tuhan ada kenyamanan. Haleluya. Apakah waktu itu lari sebanyak yang lari, banyak yang menyingkir, telepon dari Surabaya, jemaat yang pindah, bro, jangan mati konyol di situ. Dari Manado bilang, preman kamu situ, bertahan terus di Palu. Pindah kuat ke Manado, saudara. Dari kota Medan, papa mama saya dan abang saya telepon, pulanglah kau ke Medan, begitu. Saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Tapi saat itu Roh Kudus berbicara kepada istri saya dalam mimpi. Dia berkata begini, kalau saya mau hancurkan kalian semua di kota Palu, hai hambaku, hari Jumat saya hancurkan semua. Tetapi saya buktikan kemahakuasaan saya luputkan kamu, dan saya percaya, dan dikatakan aku akan menjamin hidupmu. Sehingga istri saya berkata, sekalipun jemaat tidak ada di kota Palu, keluar semua, tapi saya dan keluarga tetap ada di kota Palu. Karena apa? Di lembah kelam sekalipun ada Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat. Kita malam ini kita melihat ada beberapa contoh. Saya tidak lama khotbah, saudara. Nanti kalau saya lama, nanti Pastor Aldi sudah tidak mau kasih lagi saya khotbah di suka-sukamu, Tuhan. Haleluya. Kita melihat tujuan daripada krisis itu. Ya, tujuan daripada lembah kelam itu. Tujuan daripada rintangan kesulitan itu. Yang pertama, untuk kita, saudara-saudara, mendapat pertumbuhan kualitas. Ya, pertumbuhan kualitas. Saya percaya ini memang yang sangat dijauhi dan tidak disukai oleh orang banyak. Di saat ada proses, perlu saya instruksikan kepada kita semua malam ini. Pada saat saudara-saudara kita nyanyi begini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Enak itu lagu. Tapi pada waktu kita ada di tangan Tuhan, kita siap untuk, bahasa Manado bilang, kita siap diperas di ojo-ojo, saudara-saudara. Ya, itu biapong yang di Amurang itu enak, dia ojo-ojo itu. Untuk menjadi biapong pun harus benar-benar mengalami proses. Ku di hatimu. Saya percaya hati Tuhan itu selalu punya program atau punya rencana indah bagi kita. Ku di jalan Tuhan. Saya percaya jalan manusia dengan jalan Tuhan itu sangat jauh. Oleh sebab itu, di saat ada krisis kita alami, percayalah, Allah sementara menumbuh kembangkan percaya kita kepada Tuhan. Kualitas kita akan lebih terpuji. Hari ketiga, hari keempat, Pastor Aldi,
ketuaku Pak Frankie, telepon saya. You siap untuk dapur umum? Saya katakan siap. Maka kami masak nasi bungkus 1.000 sampai 1.500 per hari, Pak Aldi. Itu selama 5 bulan. Di tengah pekerjaan di hotel jemaat, semua berhentikan, hotel tutup. Kerja di supermarket, semua karyawan berhenti kerja karena supermarket bicara. Karyawan di toko semua diberhentikan karena toko bicara. Apakah kita berhenti? Enggak. Jemaat pelayan-pelayan kumpul 30 sampai 50 orang per hari untuk bungkus nasi bungkus. 95% yang konsumsi nasi bungkus adalah kaum Kedar. Sampai berbulan-bulan itu pada waktu datang ambulans gereja yang pakai saudara-saudara kita yang dari Kedar. Mereka dari jauh teriak, haleluya. Padahal kaum Kedar, kenapa? Setiap hari mereka dikasih makan. Apa digaji? Gak digaji, Pastor Ali. Gak digaji. Saya bersyukur kepada Tuhan, terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi likuifaksi di kota Palu. Untuk membuktikan jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, terlebih pelayan-pelayan. Mereka tidak mundur selangkah pun. Kualitas iman mereka makin bertumbuh. Mereka nggak digaji. Yang penting mereka makan di pastori, minum di pastori. Habis itu mereka pulang, pagi-pagi kumpul lagi. Itu minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ternyata Allah itu tak pernah salah. Di saat Allah izinkan satu krisis dalam kehidupan kita, Allah sementara persiapkan dan perkenalkan kita kepada orang yang tak kenal Tuhan, bahwa Allah yang disembah oleh hamba-hambaku ini adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Anugerah Tuhan, Pak Aldi, jemaat tidak ada yang stres, jemaat yang tidak ada yang masuk rumah sakit, jiwa yang sakit, semua dipelihara oleh Tuhan. Terjadi pandemi 1,5 tahun yang lalu. Dan kami baru meletakkan batu pertama gereja yang muat kapasitas 1.000 orang. Hanya 4 bulan waktu itu tidak pandemi. Tapi di tengah-tengah pandemi, Pak Aldi, pembangunan tak pernah berhenti sampai sekarang. Baru 1,5 bulan kemurahan Tuhan. Gereja kami sudah pakai di lantai pertama, sudah bertehel dan sudah berplafon. 90% kelar. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ada krisis, jangan lari daripada krisis itu. Ada masalah, jangan tinggalkan masalah itu. Hadapi masalah itu. Kenapa? Di dalam badai ada Tuhan. Di tengah-tengah krisis ada Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan ada Tuhan. Dan Dia sanggup membuktikan dan memberikan pengalaman dalam hidup kita. Sehingga kita makin dipertambahkan iman percaya kita. Ayub itu manusia terbenar waktu itu, Pastor Aldi. Dia orang benar, dia tidak taubat tipu-tipu. Kalau sekarang kan masih banyak bohong-bohong sedikit sama mai tua, ya toh, bohong Pak Tuhan, bohong Pak Gembala. Ayub ini orang benar, Pak. Yang bingung dia orang benar itu bukan tetangganya atau temannya, tapi Tuhan. Dan saat itu Yesus Tuhan berdialog dengan iblis. Iblis, ngana lihat kita pe hamba si Ayub itu, ya kan? Oh, kita lihat memang karena Tuhan pagari dia aman-aman aja. Coba angkat itu gambar. Kalau saya baca Pastor Aldi, 2 kali iblis pamit, baru iblis baru bisa korek itu si Ayub. Ya, ternyata orang boleh benar, diurapi, dipakai Tuhan. Orang jujur bukan berarti status rohani yang berkualitas membuat dia kebal terhadap satu masalah. Siapapun kita pasti bisa disentuh oleh masalah. Siapapun kita pasti bisa disentuh oleh pergumulan. Tetapi perlu kita tahu, di saat ada masalah itu, tangan Tuhan sementara pegang kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah pergumulan itu Ayub pernah bilang begini, oh Tuhan, siapa ada kandungan ngandung kita, gugur kuat kita, ya kan, mati kuat kita gitu. Dia mulai menyesali, tapi penyesalan, pembelaan diri bela dia enggak, ya, menyalahkan teman-temannya bela dia enggak. Tapi saya lihat Pak Pastor Aldi pada waktu Ayub berkata,
Aku tahu penebusku itu hidup. Aku tahu tidak ada rancanganmu yang gagal. Di situ Ayub mulai dibela dan dibela dan dibela oleh Tuhan. Mari di tengah-tengah krisis, jangan salahkan Maitua, jangan salahkan Paitua, jangan salahkan gembala, jangan salahkan jemaat. Lihat di dalam masalah itu ada Tuhan di sana dan Dia sementara menolong dan perkenalkan kita. Sehingga Tuhan katakan apa? Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat. Kalau orang Pastor Ali, apalagi GPD itu kan singkatan daripada Gereja Percaya Diri. GPDI, Gereja Percaya Diri. Ya kan? Kita kan haleluya, semua haleluya, puji Tuhan gitu. Kita percaya sekali saudara berkati oleh Tuhan. Dan perlu kita tahu di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. GPDI ada sampai hari ini. 100 tahun nanti hari Kamis, Pastor Ali. Saya percaya tangan Tuhan yang memimpin GPD. Sehingga gereja yang eksis, walaupun tidak ada jemaat, tetapi yang penting ada surat keputusan MD. Ditanya, bro, melayani di mana? Di sana. Berapa jemaatnya? Belum ada. Tapi kenapa? Orang GPD itu adalah benar-benar percaya Tuhan, alami Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, sesusah apapun kita melayani desa. Saya pernah melayani desa, Pastor Aldi, pinggiran kota Palu. Tapi saya kerasakan Tuhan yang sama. Ada juga Tuhan di desa, di kota, semua Tuhan sama. Oleh sebab itu, hadapi semuanya itu. Karena Allah sementara perkenalkan kehidupan kita. Yang kedua, sebagai yang terakhir. Ada krisis, saudara-saudara. Saya percaya, Allah sementara, saudara-saudara, mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Firman Allah berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Saya percaya saudara, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Pekalah, merenunglah, berpikirlah. Indonesia dilanda dengan pandemi 1 tahun lebih. Ya, orang ibadah cuman lewat HP, Pastor Ardi. Ya, orang biasa ibadah urapan pun pujian, pemain musik so pakai sound system lengkap, yang khotbah urapan masih HP jemaat. Apalagi nonton ibadah cuma menonton HP. Nintau apa orang itu. Tapi itulah kondisi kita sekarang, saudara berkati Tuhan. Itulah kondisi kita. Gembala-gembala berbulan-bulan tidak ketemu jemaat. Ya kan? Pasti kolektif pun nggak kumpul, Pak. Ya kan? Kolektif pun tidak ada. Semua serba transfer. Kalau jemaat ingat bertransfer. Ya kan? Nggak mungkin dia mau transfer itu uang 2.000, no? Nggak mungkin kan? Hamba Tuhan GPD nyaris saudara hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Jemaat semua pada di rumah. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan di dalam segala pergumulan ini. Allah sementara pulihkan kita hamba-hamba Tuhan. Tuhan pulihkan urapan kita. Tuhan pulihkan panggilan kita. Tuhan pulihkan motivasi kita. Tuhan pulihkan panggilan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, jikalau ada masalah pergumulan, pekalah bertanya, Tuhan apa maksud Tuhan? Di saat kita sudah beres dengan Tuhan, di saat kita sudah pulih dalam Tuhan, firman Allah berkata, jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, oleh sebab itu saya sering teriakkan di gereja, di umat Tuhan, jangan sekali-sekali kita bermasalah dengan Tuhan. Di saat kita bermasalah dengan Tuhan akan bermasalah semuanya. Di saat kita benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya orang lain boleh jatuh tergeletak. Tetapi umat yang diberkati, yang ditolong, yang disukai oleh Tuhan, orang tersebut akan tetap kokoh di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayat yang keempat. Amsal 3 ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Akui Tuhan di masa sulit. Percayai Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Percaya sepenuhnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, janjinya ya dan amin. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah meninggalkan hidup kita. Saudara-saudara, tahun lalu bulan September, tanggal 1 September, adik ipar saya meninggal karena gulanya 500, livernya kurang lebih 13 tahun, tapi dikatakan dia meninggal COVID. Sampai sekarang kami tunggu-tunggu hasil daripada swabnya. Kami tidak terima aslinya. Ya, secara manusia dia adalah andalan di gereja. Adik ipar saya, laki-laki. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, secara manusia gereja kami dijauhi oleh banyak orang. Semua gereja menjauhi. Semua hamba-hamba Tuhan tidak ada yang nyaris saudara-saudara jauh dari saya. Tapi saya percaya Tuhan dekat. Kami jalani. Di tengah-tengah banyak orang menjauhi Pak Ali. Di tengah-tengah orang dikatakan Ebenezer adalah keras terbaru. Tapi anugerah Tuhan, di minggu yang keempat, Tuhan kirimkan jemaat sekaligus 6 rumah tangga. Saya percaya yang punya jiwa adalah Tuhan. Yang punya pekerjaan adalah Tuhan. Boleh orang hina kita, boleh orang tinggalkan kita. Tapi jaminkan dalam hidupmu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Roh Kudus kiranya menolong kita. Saya tidak menganggap diri lebih. Tapi saya ingin berbagi malam ini. Bersaksi malam ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang dahsyat. Allah yang tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang saat ini menonton secara live training. Saya percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun kondisi situasi yang terjadi. Amen. Dia tetap Allah yang luar biasa. Saya sedikit sebelum kita akan masuk dalam doa, bisa saya jawab Pak Markus ya. Biasa suka-suka mutuan. Pak Markus, ketika memang ya sebagai manusia tadi saya ingat itu Pak Markus almarhum Bapak Pendeta J.A. Ondatu lagi KKR di Papua kalau saya tidak salah ya. Lagi memang sukacita. Tapi berita itu yang melanda Sulawesi Tengah atau daerah Palu yang cukup gempa berapa Pak waktu itu? 7, wow. Saya aja di Mamuju hanya 5,2. Ada begini tadi. Tapi saya percaya malam hari ini kita nikmati berkat Tuhan Bapak Ibu. Memang ini acara seperti ini, kita sedikit sharing artinya, benar firman Allah, pengharapan kita cuma satu. Pengharapan kita kalau kita mau dengar masih panjang nanti di episode berikut dengan Pak Markus, kesaksian beliau, Tuhan nyatakan mujizat, kuasa Tuhan luar biasa. Dan saya percaya, Allah Pak Markus, Allah saya dan Allah saudara malam hari ini. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amen. Kuasa dan mujizat Tuhan tetap bekerja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya percaya bukan kebetulan. Sepertinya awalnya bukan Pak Markus, tapi Tuhan bawa Pak Markus malam hari ini. Saya percaya semua itu ada dalam skenario Tuhan. Amen. Dan malam hari ini saya nikmati dan saya yakin benar firman Allah. Benar kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Amen. Walaupun hari ini kita alami COVID, Bapak Ibu saya tidak tahu dimanapun Bapak Ibu berada. Atau hari ini engkau sedang berduka karena ada keluargamu meninggal karena COVID. Tapi satu hal yang saya sampaikan, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Amen. Mari punyalah pengharapan kepada Yesus. Saya percaya malam hari ini kita akan berdoa. Saya percaya kita mau menyembah Tuhan beberapa menit. Ya. Kita percaya Dia ada.
Dunia hari-hari ini saya katakan setiap kali saya sampaikan firman Allah. Dengan COVID, dengan gempa saya bersyukur. Artinya apa yang disampaikan firman Allah sedang terjadi. Tetapi saya yakin pengharapan bagi orang percaya. Ada janji Tuhan. Dia Allah Ebenezer yang menolong sampai malam hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan Bapak Ibu yang menonton secara live streaming. Ada malam hari ini, Dia Allah yang sama. Dia Allah yang sudah menolong Pak Markus. Dia Allah juga yang akan menolong kita malam hari ini. Kita akan menyembah beberapa menit. Kita akan menaikkan doa. Karena hanya ini yang bisa kita beri. Hanya penyembahan. Supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, saya percaya Dia Allah yang sumber segala-galanya. Dia tahu air matamu, Dia tahu penyakitmu, Dia tahu apa yang kau sedang alami hari-hari ini. Dia tidak pernah berubah dan kuasanya, mujizatnya tetap ada. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan. Walaupun kita terbatas dengan ruang, dengan tempat yang ada, tapi Yesus tidak pernah terbatas untuk melakukan perkara bagimu. Haleluya. Kau ajaib dalam segala perbuatan tangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah Tuhan kami. Kaulah Allah kami. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Oh, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Dia menopang hidupmu. Jatuh dalam ketakutan, Ada Yesus. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Oh, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita ingin masuk dalam pokok doa kita. Kita melihat dunia hari-hari ini. Sekali lagi kita percaya dunia hari-hari ini tidak akan semakin baik. Semakin kembali pada kebenaran firman Allah. Tapi kita mau berdoa. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Di situasi hari-hari ini, ada banyak orang bisa depresi. Ada banyak orang bisa putus asa. Tapi satu hal malam hari ini, dia tidak pernah berubah. Kuasa dan mujizatnya tetap ada. Malam hari ini kita mau berdoa. Kita tidak tahu siapa yang kita doakan. Mereka yang ada di pinggir jalan. Setiap kali saya pelayanan ketika kami turun di jalan. Ketika kami memberi, kami hanya menabur apa yang bisa kami lakukan. Ketika kami ketemu dengan orang-orang yang mengalami depresi. Mereka yang sepertinya tak ada jalan untuk harapan. Kami hanya bisa mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan. Tetapi malam hari ini saya mengajak teman-teman, rekan-rekan umat Tuhan. Kita berdoa, nanti Bapak Joli Wusian akan berdoa bagi mereka yang kita tidak tahu malam hari ini. Kita sudah dengar firman Allah. Saya minta dengan kasih Kristus Pak Joy Wusian. Haleluya. Oke. Haleluya. Saya minta Pak Melki Soputan untuk bisa masuk dalam doa. Pak Melki Soputan. Haleluya. 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 Kami ada oleh karena kasih sayang Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu besar, kami nikmati sampai malam ini. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya dan imani Tuhan, bahwa Engkau Allah menyertai kami, melindungi kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau senantiasa menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab itu Tuhan, malam ini kami rindu untuk mendoakan mereka yang mengalami satu kesesakan hidup, mereka yang mengalami satu penderitaan, mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, mereka yang hidup terlantar, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Lewat siapapun yang Tuhan gerakan, kami berdoa, Tuhan nyatakanlah itu semua, sehingga mereka yang membutuhkan sesuatu, bahkan membutuhkan uluran tangan, saat ini menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu Bapa, biar tangan-Mu yang terulur, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka dalam penderitaan Tuhan bebaskan mereka, lepaskan apapun permasalahan yang mereka hadapi. Kami percaya tekanan dalam hidup mereka dilepaskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan. Bahkan tetap terus ada dalam kehidupan kami dengan urapan Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, yang dengan diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan di hari-hari ini. Kami punya Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu baik dan indah adanya. Kami percaya Tuhan senantiasa menopang kami. Tuhan senantiasa terulur tangan untuk menjadikan segala sesuatu baik dan indah adanya. Segala hal-hal yang mau disodorkan oleh kuasa dunia, roh jahat, yang mau memberikan kenikmatan dunia bagi mereka yang ada saat ini, berhadapan dengan hal-hal yang mungkin sulit menurut ukuran manusia.
Namun kami percaya tawaran-tawaran itu akan ditepiskan dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Pembentengan Tuhan kerjakan bagi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mengalami kesulitan di hari-hari ini. Baik kesulitan ekonomi, pekerjaan, baik kesulitan soal makan, minum, pakai. Kami tahu Tuhan menyediakan, mengadakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua bisa terjadi dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan yang menyediakan, mengadakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang tidak ada menjadi ada, itulah kekuatan kuasa Tuhan. Kami yakini itu terjadi bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan saat ini terjadilah kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan menjadi jawaban yang pasti bagi setiap doa-doa permohonan yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan dalam hal-hal yang mereka akan kerjakan dan lakukan. Dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan bangsa kami yang masih saat ini mengalami kemelut lewat pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah kami, Tuhan tolong TNI Polri, Tuhan tolong berkati mereka yang ada untuk merawat pasien-pasien yang terdampak dengan COVID. Kami percaya para medis Tuhan tetap terus berkati dengan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan kebijaksanaan yang baik bagi pemerintah kami. Sehingga dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, mereka dapat melakukan itu dengan mata tertuju kepada Tuhan. Sehingga semua terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, diberkatilah kami yang saat ini mengikuti ibadah walaupun hanya melalui Zoom meeting Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menilik keberadaan kami semua. Apapun yang terjadi, terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita ada pada ujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur betapa kita menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Markus maupun jemaat GPD yang ada dimanapun berada, yang menonton maupun Persekutuan Puri Sentosa yang ada maupun hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Sebab itu program Suka-Sukamu Tuhan kami tayang setiap pagi jam 7 di IG, jam 9 di Facebook, dan malam pada sore hari jam 5 di IG, dan jam 8 malam di Facebook. Artinya apa yang bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan semuanya untuk Tuhan. Walaupun keterbatasan alat kami, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dengan visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan. Lewat misi kami, lewat program ini, orang dapat mengenal siapa nama Yesus. Haleluya. Dan saya percaya malam hari ini, nama Yesus yang sudah memberikan pengharapan bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan semua yang ada. Sebelum kita mengakhiri dan akan doa tutup oleh Bapak Pendeta Markus, lagu Suka-Sukamu Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti Ibu Gembala atau Ibu Pendeta Yanti akan nyanyikan pujian. Aku bersyukur kepadamu, Allahku, Tuhanku, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau lakukan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berbuatlah seperti apa yang Kau mau, lakukanlah sesuai rencanamu. Bapa, jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta Bapak Pendeta Markus untuk tutup acara dan doakan program ini untuk terus dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa sehidangan di hadirat Tuhan walaupun kami berbeda tempat. Kami percaya Roh Kudus yang dahsyat, yang hebat, menaungi dan memberkati kami semua. Berkati Pastor Aldi, suami istri, anak-anak, pelayanan mereka dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Terus jadikan menjadi berkat. Walaupun sarananya Tuhan Yesus lewat media, kami percaya Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Ajaib, Maha Dahsyat memberkati di dalam nama Yesus. Banyak jiwa dimenangkan, disegarkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang bisa mengikuti baik live streaming dan di Tuhan Yesus lewat Zoom ini. Kami semua diberkati jasmani, jiwani, rohani kami dilimpah ruahkan. Kami percaya Tuhan, sepanjang malam kami dipelihara oleh Tuhan. Mengakhiri acara kami malam ini, acara berkat, acara acara yang dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Diri dan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas dan masih menjadi berkat. Sampai jumpa besok pagi jam 7 di IG dengan pembicara Bapak Pendeta Frank Kemor, dan jam 9 pagi di Facebook Bapak Pendeta Hendra Timpal, Ketua MD Maluku yang akan menjadi pembicara, dan ada acara IG sore anak-anak remaja, ada Reinhard, ada Aaron dari Manado, ada beberapa anak generasi. Jadikan generasimu menjadi berkat. Haleluya. Sampai jumpa besok pagi. Amin.